Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak salih dan salihah. Apa kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini kita memasuki tema B. Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Untuk di pembelajaran 1, 2, dan 3 pada hari ini berisi materi bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan, menentukan, dan mengelompokkan informasi penting pada teks. Untuk PPKN, menjelaskan makna tanggung jawab. Untuk IPA, menjelaskan dan membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan dan bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Untuk materi IPS, mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi, serta materi SBDP yaitu menjelaskan dan menyanyikan lagu tangga nada mayor dan minor. Baik, langsung saja kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Untuk menjelaskan suatu isi teks dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan topik teks tersebut. Adapun kata tanya yang dapat digunakan yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau kata tanya tersebut dapat kita singkat menjadi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adapun langkah-langkah untuk menentukan informasi penting dalam teks adalah yang pertama, baca dulu teksnya dengan seksama. Setelah kita baca, kita pahami makna setiap kalimat yang ada. Dan yang terakhir, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Untuk lebih memahami bagaimana menentukan dan mengelompokkan informasi penting dalam sebuah teks, silahkan anak salih dan salihah buka buku cetaknya. Ingat tema B halaman 3 dengan judul Katak Sang Amfibi. Kemudian jawablah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Baik, untuk materi yang kedua yaitu PPKN, menjelaskan makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sikap tanggung jawab sendiri mempunyai manfaat yaitu dihargai orang lain, jarang melakukan kesalahan, dapat dipercaya, dan mendorong kesuksesan. Adapun contoh-contoh tanggung jawab adalah tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan, tanggung jawab sebagai anak, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk materi yang ketiga yaitu IPA, menjelaskan dan membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan dan bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Bisa anak salih dan salihah perhatikan, ini adalah contoh gambar organ pernafasan hewan vertebrata dan invertebrata. Berikut ini merupakan bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari organ-organ pernapasan, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Tenggorokan terdiri atas pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan cabang batang tenggorokan. Sedangkan paru-paru terdiri dari alveoli. Sistem pernapasan pada manusia terjadi proses pernafasan. Proses pernafasan ini ada dua, ada inspirasi dan ekspirasi. Dan sistem pernapasan pada manusia dapat mengalami gangguan pada sistem pernapasan. Contohnya, emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis, bronkitis, dan influenza. Seperti yang telah kita tahu bahwa proses pernapasan manusia ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam tubuh.
Ketika kita melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru karena kita memasukkan udara ke dalam tubuh. Jadi inspirasi adalah proses kita menghirup udara. Sedangkan ekspirasi yaitu pernapasan ekspirasi atau yang disebut dengan ekskalasi, melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika melakukan ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Jadi kalau inspirasi proses menghirup napas, kalau ekspirasi proses menghembuskan nafas. Untuk materi yang selanjutnya yaitu IPS, mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Bentang alam di Indonesia terdiri atas pegunungan, dataran tinggi, gunung, dan lautan. Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan ekonomi. Adapun jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pelayanan jasa industri. Dan untuk materi yang terakhir yaitu SBDP. Tangga nada adalah urutan nada berjenjang dari tingkat terendah sampai ke tingkat yang tertinggi. Tangga nada terdiri dari dua jenis, yaitu tangga nada diatonik dan pentatonis. Tangga nada diatonis terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tangga nada diatonis mayor. Adapun ciri-ciri lagu diatonis mayor yaitu lagunya bersifat riang gembira, bersifat bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri nada do, tetapi tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Sedangkan tangga nada diatonis minor yaitu kebalikannya diatonis mayor. Lagunya bersifat sedih, kurang bersemangat, dan melodi lagu diawali dan diakhiri nada la, tetapi tidak menutup kemungkinan diawali nada mi dan diakhiri nada la. Untuk lebih jelasnya, silahkan buka buku cetaknya kembali halaman 11 dan 12. Anak soli dan solihah bisa lihat contoh dari lagu diatonis mayor dan diatonis minor. Baik, sudah selesai materi untuk hari ini. Untuk penugasan, berikut ada latihan soal berjumlah 10. Bisa Ananda solih solihah kerjakan di buku tulis ataupun di kertas selembar. Jadi saat nanti ada modul yang baru, bisa tinggal diselipkan saja. Sekian materi untuk hari ini. Semoga ilmu yang Umi berikan dapat bermanfaat bagi anak solih dan solihah. Selamat mengerjakan ya anak solih dan solihah. Tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas hari ini. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.